yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Al-Qur'an akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan aku turunkan Al-Qur'an, ma huwa syifa. Fungsi Qur'an yang pertama di dalam ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah syifa. Apa itu syifa? Syifa adalah obat, syifa adalah penawar. Para mufassir mengatakan yang dimaksud dengan syifa, penyembuh, ya di dalam ayat ini ada dua, yaitu Al-Qur'an dapat menyembuhkan badan seseorang dan Al-Qur'an bisa menyembuhkan penyakit hati manusia. Jadi apa? Syifa di sini, Al-Qur'an bisa menyembuhkan penyakit badan. Yang kedua, Al-Qur'an bisa menyembuhkan penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, kegalauan, gelisah dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan orang-orang Arab, ya, ketika kemudian mereka sakit, ya, apa yang mereka lakukan? Pertama kali yang mereka lakukan, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit perut misalnya atau sakit pusing, maka mereka mengambil air, ya, dituangkan air tersebut, kemudian dibacakan, ya, surat Al-Fatihah, ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Ya, maka kemudian apa? Ini namanya ruqyah mandiri, dibacakan surat Al-Fatihah, dia berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jadikan surat Al-Fatihah ini ya Allah penyembuh bagi diriku ya Allah. Dibaca surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, ditiupkan ke air tersebut, diminum, maka kalau dia yakin atas izin Allah Subhanahu wa taala, penyakitnya akan disembuhkan. Belum kunjung sembuh, pergi mereka ke dokter, sehingga terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita sakit sedikit langsung kemudian pusing, Pak Ustaz, gitu. Yang ada di pikiran kita langsung paramek, gitu. Bodrek kan, gitu ya. Itu obat-obat yang kemudian berada di benak kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Aku turunkan kepada kalian Al-Qur'an sebagai obat, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berikhtiar dulu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan badan kita. Al-Qur'an juga dapat kemudian menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz, ya dalam menjalani kehidupan, ya hati tidak merasa tenang, Pak Ustaz. Tidak ada kenyamanan di dalam hati, Pak Ustaz. Nah ini maka kemudian banyak-banyaklah qiraatul Quran, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, walaupun kita tidak tahu maknanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita baca Quran dengan terbata-bata, dengan kesusahan, terus kita baca Al-Quran, maka kemudian apa? Hati kita akan menjadi tenang. Kemudian warahmatul lil mu'minin, Al-Quran adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafaat Al-Qur'an yang ketiga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an, yang bersahabat dengan Al-Qur'an, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang sudah kita hafal semua ayatnya, Dzalikal kitab, itulah kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya Bapak Ibu, orang yang dekat dengan Al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang mengamalkan isi Al-Qur'an, maka ketika kita hadir di majelis-majelis taklim, Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang membahas Al-Qur'an ini. Oh, ada ustaz ya ngaji kita ke Masjid Ad-Du'a, yang dibahas apa? Akidah. Akidah itu sumbernya dari Quran. Kita dapatkan, kita dengarkan, kita amalkan. Kita sedang mengamalkan Al-Qur'an. Oh, kita pengajian di Masjid Ad-Du'a, apa? Ya kajiannya materinya fikih, materinya akhlak, materinya targhib wa tarhib, tentang motivasi beramal. Kita dengarkan, kita amalkan, itu sebagai bentuk pengamalan kita terhadap Al-Qur'anul Karim.
Maka orang ketika mengamalkan Al-Qur'anul Karim, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Bahkan ya sehari semalam kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 17 kali. Kenapa? Kita melakukan sholat sehari semalam 17 rakaat. Itu minimal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap rakaat yang kita lakukan, di situ ada surat Al-Fatihah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu kita minta sama Allah, jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau kita ingin hidup bahagia, selamat dunia akhirat, kuncinya satu, kita berada di atas jalan yang lurus. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah. Jangan sampai kita hidupnya aneh-aneh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah nyeleneh aneh itu berarti apa? Sudah tidak berada di atas jalan yang lurus, ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menempatkan kita di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat kita, Bapak Ibu. Orang kalau berada di atas jalan yang lurus, Allah akan sukseskan. Ya, maka kalau ada kita melihat orang-orang, masya Allah Pak Ustaz, ini ada seorang muslim yang kaya raya, sukses dalam ilmunya, sukses dalam bisnisnya, sukses dalam segala apapun itu. Ya, ketika kesuksesannya ini bisa berlangsung dengan lama, ya konsisten kesuksesannya, maka di situ mesti apa? Ya ada suatu amalan rahasia yang mereka lakukan. Mungkin sedekahnya luar biasa, sholat tahajudnya luar biasa, sholat duhanya luar biasa, dan mereka adalah orang-orang baik yang berada di atas jalan yang lurus itu. Ketika seorang melenceng dari jalan yang lurus, pasti ujungnya kehancuran. Ini sudah rahasia umum, sudah kaidah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seorang baru menikah. Ketika orang baru menikah biasanya diuji dengan apa ini? Mas Riri mana ini, Mas Riri? Yang baru menikah. Ujian orang baru menikah itu apa, Pak? Ujian finansial, gitu ya. Ujian finansial biasanya banyak diuji. Gak gablek duit, Pak Ustaz, gitu ya. Akhirnya baru menikah ikut mertuanya galak kan gitu ya. Akhirnya kemudian ya sudah kayaknya kuat gitu ya. Bisa stres kalau ikut mertua seperti ini kan gitu ya. Akhirnya kemudian apa? Yang ngontrak. Istri pun ikut ngontrak, Pak. Ya. Kemudian kita merintis usaha, perjuangan istri yang sangat luar biasa. Ya maka di sini seorang istri diuji. Ujian seorang istri ketika suaminya miskin, Pak, tak punya duit. Itu ujiannya istri, Pak. Pak Ustadz, ya suami saya yang nggak punya duit terus Pak Ustadz sampai yaumul kiamah. Ini ujiannya terus luar biasa gitu. Dan itu masih bersabar Pak, itu luar biasa. Sampai akhirnya kemudian Pak, orang ini kalau berada di atas jalan yang benar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki attitude yang baik. Yang pertama kejujuran, orangnya jujur. Yang kedua kerja keras, orangnya pekerja keras. Yang ketiga ulet, ya tidak pantang, tidak mudah putus asa, terus ya ulet. Kemudian yang keempat orangnya amanah, dan yang kelima loyalitas. Ini adalah Bang, 5 karakter attitude yang harus kita miliki, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada orang jujur, kerja keras, ulet, ya kemudian amanah dan tanggung jawab kalau diberikan pekerjaan, orangnya loyalitas, maka kemudian apa? Akhirnya dia akan menjadi orang yang sukses. Wah, bisnisnya berkembang. Yang tadinya kemana-mana pakai sepeda ontel, sekarang pergi sudah pakai mobil Pajero, kan gitu ya? Wah, itu sudah kaya raya, duitnya banyak, Pak. Maka ketika itu siapa yang diuji di sini? Suami diuji. Jadi apa ujian suami ketika kita sudah punya banyak duit, Pak? Ketika kita sudah sukses, diundang reuni SMA yang dulu waktu Fuqara wal Masakin nggak mau datang kita, Pak. Kenapa? Malu kan Pak Ustaz ya? Nanti kalau ditanya sama kawan-kawan nggak sukses gitu. Ketika bawaannya Pajero Alphard gitu ya, ketika dia undang reuni, maka kemudian dia datang ya paling pagi, Pak. Bawa mobil diparkirkan. Wah, Masya Allah, Pak Fulan kan gitu ya, luar biasa, ketemu sama kawannya. Perempuan janda lagi kan gitu ya.
hei Pak, kan gitu. Dulu kan kamu yang kawan saya kan dulu pernah saya tolak kan gitu. Apa iya ya? Oh iya, sekarang dirinya sudah menjanda Pak, kan gitu ya. Ayo kalau mau balikan lagi apa kan gitu. Akhirnya Pak Dus ini tergoda tuh, ya suami digoda, akhirnya kemudian ikut itu, ditinggalkan istrinya yang pertama tersebut. Akhirnya kemudian terluka hatinya, menangis dengan tangisan penuh dengan kedaliman dari suaminya. Maka ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tersebut keluar dari jalan yang lurus, apa akhirnya? Hancur hidupnya, ya bisnisnya hancur. Maka kalau dalam kondisi ini kalau bisa dinego lah gitu ya. Ya, Dek gitu ya. Ini saya ketemu kawan lama dulu itu. Yang dulu saya pingin nikah yang kedua. Kalau istri ridho enggak apa-apa. Kalau istri ridho kan gitu ya. Ya sudah, kemudian apa? Pak Ustadz kan tapi dalam agama gak harus izin sama istri kan gitu ya. Nah itu jangan pakai dalil itu Pak, kan gitu ya. Sehingga kemudian apa? Langsung seronang be aja atau naudzubillah jatuh kepada perzinaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini banyak terjadi. Ustadz itu kan kita sering banyak bertemu dengan banyak orang Pak. Yang pergi ke sana kemari ya dan jamaah saya paling banyak adalah ibu-ibu Pak. Para akhwat. Ya janda-janda ada maksud banyak juga gitu kan ya. Ya kalau Bapak mau siap menyelamatkan nanti hubungi saya saja. Kita tunjukkan banyak kan gitu ya. Sehingga kemudian apa kasus yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya si laki-laki ini kemudian dia tidak sabar, ya kemudian apa dia pergi ya dengan mantannya dulu, akhirnya kemudian bisnisnya hancur berantakan. Ya, kemudian keluarganya hancur Pak, anak-anaknya terlantar, jatuh miskin lagi. Ketika miskin datang lagi kepada istrinya yang pertama dulu, Bu saya bertobat, kan dirayu-rayu, mau lagi pura ibu kan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti ini kasus seperti ini banyak atau tidak Pak? Banyak sekali terjadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berlindung kepada Allah. Ya berdoa kepada Allah agar senantiasa berada di atas siratal mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Allah akan mudahkan hidup kita. Walaupun mungkin harta kita biasa saja, hidup kita secara kasat mata sederhana, namun kemudian istrinya soleha, anak-anaknya diatur, nurut-nurut, bahkan gitu ya. Padahal mah ya uangnya biasa-biasa saja Pak. Rizkinya tidak begitu banyak-banyak, mobilnya pun sederhana, bahkan mungkin kesana kemari pakai motor biasa saja. Namun kemudian anaknya bisa menjalani pendidikan tinggi, mendapatkan beasiswa di universitas besar, anaknya nurut-nurut, soleh-soleha. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Tadi berada di atas siratal mustaqim, ini adalah prinsip yang harus kita pegang. Itu yang akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita. Untuk apa harta kita banyak, namun kemudian dicari dengan cara yang tidak halal. Ya kita punya anak misalnya, anaknya nakal-nakal Pak. Kasus narkoba, ya narkotika dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berada di atas jalan yang lurus. Berapapun rezeki yang kita bawa, kita doakan alhamdulillah, ya Allah berikan keberkahan kepada rezekiku ini, ya Allah berikanlah kenyamanan dan ketentraman dalam hidupku. Bapak Ibu